Oh, jangan deket-deket mama dulu. Di situ ya. Ditutup ya kamarnya ya. Ya kan nggak boleh deket-deket sayang. Dadah. Situ sama kakak. Halo sedulurku semua, salam lestari. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Gitu ya. Ini aku mau kasih tahu. Jadi memang beberapa hari terakhir ini emang kondisiku lagi ngedrop gitu. Jadi nggak tahu kenapa. Jadi sekarang tuh gampang lemes, gampang sakit. Sebenarnya waktu hari Sabtu nganter Mas Alek cari serut di hutan Gulingan itu. Oke lor, ini kita mau OTW ke hutan mencari tanaman. Nah ini timnya ada si kecil Aiko, terus ada emak. Nah itu di belakang emak nanti tugasnya menggali tanaman sama jagain si kecil cantik. Terus ini ada kakaknya yang super duper cantik. Ini Dian. Nah Dian nanti tugasnya jadi kameramen kalau Boe muncul di video gitu. Udah siap ini? Ready semua? Ready. Ready. Oke, kita OTW. Mama nggak ready. Mama ready. Badan tuh udah nggak enak, udah ngedrop gitu, udah lemes. Terus batuk juga udah mulai. Cuman masih bisa makan tuh, masih bisa ngerasa, terus masih bisa mencium gitu. Padahal itu juga mau dibikin konten karena waktu ngambil serut itu si Cica itu ngelihat di pohon serut itu ada kuntilanaknya. Tanaman yang mau dibonsai itu ada hantunya gitu. Itu berbahaya enggak untuk orang yang ngambil itu? Ya kalau itu kan resikonya. Oh gitu. Paling enggak ya kalau benar-benar gak ngerti ya. Benar-benar gak ngerti ya. Mungkin ulo salam lah. Oh. Mak lucu ya. Oh mata hitam. Kok ada nggak bilang sama mama pas itu? Mamanya mama nggak lihat. Enggak, mama nggak lihat Adik yang lihat. Adik bisa lihat mama nggak bisa. Terus Mas Alek juga malamnya dimimpiin dan si Ayu istrinya Garuda itu juga diikutin terus karena mau nginjak itu tanaman serutnya yang ada kuntilanaknya itu pakai motor gitu. Tapi ini karena kondisi lagi ngedrop kayak gini jadi belum bisa edit videonya, maaf ya sedulurku semua. Jadi sekarang jarang upload video gitu ya. Semoga aja sedulur semua tetap menunggu, tetap menanti video-video dari Dia Tomblok Channel gitu. Terima kasih sekali. Terus dari kemarin itu batuk pilek terus sama pusing, lemes kayak gitu. Nah dari kemarin juga itu aku ngerasa makan apa aja tuh nggak ada rasanya gitu.
sama aku nggak bisa nyium sesuatu gitu. Jadi udah aku giniin, hidung juga nggak mampet tapi nggak bisa mencium gitu. Terus hari ini kan sebenarnya jadwal kerja. Nah pas mau berangkat Mas Alek bilang, Mbok nggak usah kerja dulu, kamu periksa aja dulu, dicek kondisinya bagaimana. Jangan bilang nggak apa-apa, jangan spekulasi kamu nggak apa-apa, karena ini kan musimnya musim pandemi. Takutnya kalau ada apa-apa, soalnya gejalanya yang tak lihat itu gejala COVID, bilang gitu. Dan kebetulan kan aku juga ada bronkitis gitu, makanya Mas Alek pengennya nggak usah kerja dulu, periksa dulu. Nah tadi pagi itu aku periksa ke dokter. Nah ditanya sama dokter, masih bisa mencium nggak bisa dok gitu. Dari kapan? Dari kemarin. Terus makan bisa merasa? Nggak bisa dok, saya bilang gitu. Terus ya udah kamu coba rapid antigen aja dulu, nanti dilihat hasilnya bagaimana gitu. Terus tadi sudah rapid antigen dan ternyata hasilnya positif gitu. Ya sedih juga sih, maksudnya sedihnya gini loh, kan aku juga sudah menerapkan protokol kesehatan gitu. Aku juga tidak suka berkerumun, aku juga tidak suka ke mall gitu, ke pasar juga aku tidak suka gitu. Dan aku juga sudah divaksin 2 kali, ternyata masih juga kena gitu. Jadi aku berpikir tuh COVID itu kayak arisan gitu. Jadi pasti pada akhirnya itu semua orang akan kena gitu. Jadi buat sedulur semua jangan pernah meremehkan COVID. COVID itu enggak, COVID itu ada gitu. Cuman kita belum kena aja, makanya kita bisa bilang seperti itu. Terus tadi aku dapat rujukan dari dokter, suruh ke dokter paru di rumah sakit. Nah tadi sudah ke dokter paru, ternyata dokter parunya itu adanya hari Kamis. Jadi nanti dari dokter paru itu baru ketahuan aku harus isolasi mandiri, bisa isolasi mandiri atau aku harus opnam di rumah sakit gitu. Ya kalau pengennya sih isolasi mandiri di rumah gitu, nggak di rumah sakit. Tapi ya memang menyiksa sekali kalau harus isolasi mandiri di rumah itu, karena bisa ngelihat anak-anak tapi nggak bisa deket-deket sama anak-anak gitu, nggak bisa peluk anak-anak gitu. Kalau yang besar si Akio itu udah bisa dikasih tahu, mama kena COVID sayang, jadi kakak jangan deket-deket mama dulu gitu. Itu udah ngerti, mama kena COVID ya gitu. Terus kalau lihat mamanya, mama jangan deket-deket, mama jangan deket-deket gitu. Tapi kalau yang kecil kan pengennya itu sama mamanya terus gitu, minta gendong gitu sama mamanya. Jadi sebenarnya itu yang bikin sedih itu gitu. Terus tadi tuh udah minum obat herbal. Jadi di depan rumah itu Mas Alek nanam sambiloto. Kata Mas Alek itu sambiloto itu bisa buat obat COVID gitu. Tadi udah direbusin sama emak 7 lembar sambiloto itu, airnya setengah gelas ya. Nggak bisa ngerasa, cuman bisa ngerasa di lidah itu pahit gitu, pahit sekali itu sambiloto rebus itu ya. Selain obat dari dokter ya memang Mas Alek nyaranin minum sambiloto itu gitu. Terus dipersering air panas itu, dikasih minyak kayu putih terus dihirup itu kayak gitu ya. Walaupun sedih tapi tetap harus strong, harus tetap positive thinking biar imunnya itu nggak makin ngedrop gitu, dibikin happy aja gitu. Jadi buat sedulurku semua, hati-hati, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah kemana-mana dulu, jadi diem aja di rumah gitu. COVID itu ada, ingat COVID itu ada, jangan pernah meremehkan gitu ya. Doain ya sedulur semua supaya
aku cepet sehat, cepet negatif lagi, biar bisa kumpul sama anak-anak, biar bisa kumpul sama keluarga yang lain gitu. Terima kasih sedulurku semua. Salam lestari.